Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan belajar ya tentang Disaster Recovery Center atau secara lengkap kita kenal dengan DRC ya. Nah, selanjutnya kenapa DRC penting ya untuk kita pelajari secara mendetail? Karena kehilangan data itu bisa terjadi sewaktu-waktu, bahkan karena kesalahan manusia atau human error. Selain kesalahan manusia atau human error, bisa juga terjadi karena serangan virus seperti malware, ransomware, serta bencana alam yang tak terduga. Nah, oleh karena itu banyak perusahaan dan instansi membangun sebuah sistem DRC untuk menghindari kehilangan data penting atau berhenti beroperasi ya, atau downtime. Jadi DRC sendiri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk sebuah organisasi untuk memulihkan operasi bisnis setelah terjadi bencana atau gangguan signifikan. Nah, tujuan dari disaster recovery ini adalah untuk mengurangi dampak negatif pada bisnis dan memastikan kelangsungan operasional secara efektif. Nah, DR termasuk dalam rencana bisnis yang bertujuan untuk meminimalkan waktu pemulihan bisnis dan kerugian finansial akibat bencana atau insiden yang terjadi ya. Jadi planning implementasi disaster recovery sendiri meliputi berbagai aspek ya, termasuk pemulihan sistem, data, dan pengalihan sementara ke pusat data center yang lain. Dan strategi untuk memastikan bahwa bisnis dapat terus berjalan dan dapat terus beroperasi dalam kondisi yang sulit. Berikut adalah beberapa contoh kasus DRC ya. Yang pertama adalah serangan ransomware. Ransomware merupakan serangan yang memproteksi atau menenkripsi file-file penting dan meminta uang tebusan untuk mendekrip atau membebaskan kembali file-file tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Ini menghabiskan sumber daya atau resource dari jaringan sehingga melumpuhkan jaringan dan menyebabkan gangguan pada layanan jaringan. Yang selanjutnya adalah kehilangan data. Kehilangan data dapat terjadi karena berbagai hal seperti kegagalan sistem, serangan malware, atau kelalaian manusia. Yang keempat adalah serangan phishing ya. Adalah serangan yang menipu pengguna ya. Jadi memanfaatkan kekurangan dari pengguna untuk memasukkan informasi pribadi seperti user, email, password, ataupun situs melalui situs web palsu ya. Yang selanjutnya adalah serangan virus. Serangan virus merupakan serangan yang menyebarkan melalui software yang biasanya kita gunakan atau terinstall. Biasanya bersumber dari software-software bajakan ya, dan bisa merusak data dan sistem kita. Yang keenam adalah serangan SQL injection sendiri. Jadi SQL injection merupakan serangan yang menyalahgunakan celah keamanan dalam aplikasi web untuk mengambil data dan tidak tersedia akses melalui jalan yang sah. Jadi serangan SQL injection biasanya mereka mencoba query agar dapat mendapatkan akses username dan password ataupun data-data yang mereka butuhkan ya. Yang selanjutnya adalah apakah manfaat dari DRC sendiri dalam bisnis ya. Yang pertama mencegah kegagalan sistem, yang kedua meningkatkan tingkat kesiapan, yang ketiga menjaga reputasi, yang keempat menjaga kontinuitas bisnis ya. Jadi dalam kondisi apapun sebuah sistem itu harus tetap jalan sebenarnya. Yang kelima meningkatkan produktivitas, yang keenam menjaga data dan informasi, yang ketujuh mengurangi biaya ya. Jadi kita dengan mengimplementasikan DRC ini kita akan dapat mengurangi biaya yang terjadi ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara disaster recovery bekerja. Yang pertama dengan melakukan duplikasi data ya. Jadi data penting perusahaan harus diduplikasi secara periodik untuk memastikan bahwa tidak hanya tersimpan di satu lokasi saja. Dalam situasi ketika terjadi kerusakan pada pusat data center, maka kita punya backup pada data center lain ya, atau data center cadangan. Jadi semua data yang tersimpan di pusat data utama, primary site seperti database, aplikasi web, dan data-data penting lainnya,
akan disalin dan disimpan di pusat data cadangan atau secondary site atau data center yang kedua ya. Data dapat disimpan dalam dua cara, yaitu secara virtual atau secara cloud dan dengan menggunakan tempat fisik ya, seperti hard disk atau NAS dan lain sebagainya. Yang kedua, mengaktifkan secondary site. Jadi ketika bencana terjadi dan mengakibatkan kerusakan pada primary site, maka secondary site akan diaktifkan secara otomatis meskipun operasional perusahaan terhenti di primary site, tetapi hal ini hanya berlangsung dalam jangka waktu yang singkat saja. Secondary site ini akan diaktifkan secara cepat agar operasional perusahaan dapat kembali berjalan meskipun kondisinya masih belum stabil. Setidaknya aktivitas penting yang harus dilakukan dapat dilanjutkan seperti biasa. Yang ketiga adalah membangun ulang primary site. Jadi ketika secondary site beroperasi, kita dapat melakukan recovery ya. Jadi jadi service yang dilakukan oleh data center secondary site dapat terus berjalan sambil kita mempersiapkan primary site agar dapat digunakan kembali ya. Yang keempat adalah pergantian data center. Setelah primary site selesai dibangun, aktivitas perusahaan dapat kembali dilakukan di tempat asalnya. Namun sebelum itu penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang menggunakan data dari secondary site terhenti sementara. Jadi akan ada proses provisioning ya, atau proses pengalihan kembali ya. Di sini ada 5 elemen utama untuk disaster recovery yang efektif. Yang pertama adalah adanya tim pemulihan data recovery ya, disaster recovery. Yang kedua, evaluasi resiko. Jadi kita harus menganalisa ya potensi apa ya yang dapat membahayakan data ya, seperti gempa bumi, banjir dan lain sebagainya, ataupun aspek-aspek ancaman dari serangan cyber. Yang ketiga adalah identifikasi aset kritis bisnis. Yang keempat adalah cadangan data. Yang kelima adalah pengujian dan optimasi ya. Nah, selain itu jenis-jenis plan dari disaster recovery ada, yang pertama ada virtualization disaster recovery, yang kedua ada network disaster recovery, dan ketiga ada cloud based disaster recovery. Oke, jadi yang pertama ada virtualization disaster recovery. Pilihan ini dianggap meramah anggaran namun memberikan pemulihan yang lebih fungsional dari sekedar penyimpanan data. Jika Anda memiliki disaster recovery virtual, penyediaan layanan akan mereplikasi seluruh proses bisnis, seluruh aplikasi, seluruh sistem operasi ke data disaster recovery cadangan ya. Jadi virtualisasi memberikan kesempatan untuk mengimplementasikan disaster recovery dengan cara yang lebih efisien dan lebih sederhana. Jadi kita cukup backup mesin-mesin virtual ke server cadangan sambil menunggu server utamanya itu berhasil kita recovery. Yang kedua adalah network disaster recovery, adalah rencana pemulihan disaster untuk jaringan komputer suatu perusahaan. Nah, rencana ini biasanya mencakup langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi bencana seperti banjir, gempa bumi, dan kegagalan sistem atau sistem failure ya, untuk memastikan bahwa jaringan komputer dapat dipulihkan dan berfungsi kembali secepat mungkin. Nah, rencana ini menentukan bagaimana data harus dicadangkan, bagaimana infrastruktur jaringan harus diganti, dan bagaimana tim harus bekerja untuk memastikan pemulihan bencana berjalan lancar. Yang ketiga adalah cloud based disaster recovery, dan yang keempat adalah data center disaster recovery. Cloud disaster recovery adalah suatu rencana untuk menjelaskan bagaimana mengatasi dan memulihkan aplikasi atau data dan infrastruktur menggunakan jaringan cloud computing ya. Jadi setelah terjadinya bencana atau gangguan sistem, rencana ini mencakup tindakan yang harus diambil untuk memastikan bahwa bisnis dapat berlanjut ya dengan backup yang ada pada layanan cloud computing. Dan yang selanjutnya adalah data center disaster recovery atau DRP. Data center berfokus pada seluruh bangunan tempat bisnis menampung servernya. Ini lebih komprehensif dari sekedar melindungi komputer, keamanan fisik karyawan pendukung, dan sumber daya cadangan, penyediaan listrik, serta rencana pencegahan dan pemadaman kebakaran dan faktor-faktor resiko lainnya ya. Jadi penilaian resiko opsional adalah bagian penting dari
DRP, pusat data. Ini menganalisa komponen utama seperti lokasi bangunan, sistem tenaga dan perlindungan, keamanan dan ruang kantor. Rencana tersebut harus membahas berbagai kemungkinan skenario, rencana pemulihan bencana pusat dan data, menurunkan risiko serta serangan cyber ya. Tetapi bencana alam besar masih dapat berdampak negatif ya pada data. Oke, sekian video pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.